Saudara, sekali lagi salam. Oke, Bapak Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, oke. Ini, ya, oke, Bapak Saudara, kita akan sama-sama. Jadi gereja kami mengambil tema adalah apa, Bapak Saudara? Bisa dilihat tulisan di depan. Bersaksilah, jangan takut, Dia menyertai kita. Oke, boleh di materi khotbahnya supaya lebih besar lagi. Saya juga kurang lihat. Oke. Ya. Bersaksilah, jangan takut, Dia menyertai kita. Bersaksilah, Bapak Saudara. Jadi kalau kata bersaksilah, ya berarti sebuah perintah, Bapak Saudara. Kata bersaksi itu, kalau dalam ranah ilmu hukum itu ada dua, paling tidak dua. Saksi mata dengan saksi ahli. Kalau saksi mata adalah mereka yang melihat, mendengar, dan kemungkinan dia ada di antara peristiwa. Dan kemudian yang kedua adalah saksi ahli. Saksi ahli itu misalkan seseorang yang tahu ilmu forensik, maka dia akan dijadikan saksi ahli. Tapi dalam konteks yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tentang saksi mata. Mari kita sama-sama katakan saksi mata. 1, 2, 3. Ya, bersaksilah. Kenapa harus bersaksi? Ya, terus kemudian jangan takut, Dia menyertai kita. Saya percaya Bapak Saudara, semua orang pasti pernah mengalami ya kisah dalam hidup lah, Bapak Saudara. Kisah dalam hidup ya, dan kisah itulah yang kemudian akan menjadi bahan cerita, bahan kesaksian kita. Ya, oke, boleh klik bawahnya. Ya, lagi. Ya, bukan yang ini ya. Bukan yang ini, yang salah tuh. Ya. Oke, yang saya kirimkan itu ya. Jadi Bapak Saudara, saya akan tunjukkan kepada Bapak Saudara bagaimana bahwa menjadi kesaksian itu, Bapak Saudara, ya. Yang saya kirim ke HP kamu aja gitu. Dan tadi bersaksilah, nah yang ini. Oke, tunjuk. Boleh. Nah, lanjut. Ya, terus bawahnya. Nah, ini bersaksilah, jangan takut, Dia menyertai kita. Ini tema Natal 2024 dan juga menjadi tema tahunan 2025. Jadi KB Amsterdam, saya sebagai gembala, bahwa ini adalah tema Natal tahun 2024 dan tema tahun 2025. Apa yang harus disaksikan di sepanjang tahun 2025? Kita akan melihat dari peristiwa ini. Mari kita perhatikan bersama. Kita baca bersama-sama Lukas 2 ayat 20, 1 dan 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tadi saya berkata, kita belajar tentang saksi ahli daripada para gembala. Makanya di sana dikatakan segala sesuatu. Jadi semuanya yang terlintas, terlewati dalam peristiwa gembala dan yang mereka dengar dan yang mereka lihat, itulah yang disaksikan oleh para gembala. Lanjut, ya saya akan mengambil beberapa pemahaman karena supaya ya maafkan kalau misalkan satu-satu dulu. Ya, segala sesuatu itu Bapak Saudara, oke, di sananya ditulisnya kata all things. Ya, kan Bapak Saudara bisa lihat kan? All things itu artinya pas. Kalau di Indonesia kan
seperti ini, saudara. Boleh klik bawahnya. All thing atau pas itu artinya semua. Jadi peristiwa yang dialami oleh para gembala itu akan disaksikan. Jadi peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang menyenangkan, dan peristiwa yang lainnya yang dialami oleh para gembala, semua keseluruhannya, segala jenisnya, apapun yang dilewati nanti diceritakan. Kalau dulu misalkan yang kita sudah menikah, kalau sama cowok ceweknya kita kan nggak mungkin semuanya diceritakan. Ya semuanya yang baik saja, betul Bapak Saudara. Ya walaupun nanti habis baru nikahan, ternyata kayak gitu nggak pernah diceritakan pasti. Yang horor-horor nggak pernah diceritakan kan? Semuanya yang baik-baik. Tapi kata all thing di sini Bapak Saudara, semuanya ya nanti gembala ceritakan. Oke lanjut para penggembala. Kemudian selanjutnya ya ada kata dengar Bapak Saudara. Dengannya di sana dikatakan ada for all things which they had heard. Itu didengar Bapak Saudara. Yang didengarnya bagaimana? Yang didengar apakah sepintas? No Bapak Saudara. Oke klik. Ya, klik bawahnya. Jadi para gembala itu menyimak apa yang dikemukakan oleh malaikat, apa yang semuanya dinyatakan, disimak dengan seksama. Ya, kalau Bapak Saudara mungkin pernah ikutan main merangkai kata yang dari telinga ke telinga, Bapak Saudara dibilangnya ya misalkan jangan beli belacan kayak gitu Bapak Saudara. Nanti di ujungnya nggak tahu apa kayak gitu Bapak Saudara. Itu berarti mendengarnya tidak dengan seksama. Walaupun itu hanya paling 10 orang, betul kan Bapak Saudara? Apalagi kalau yang susah, yang misalkan mene-mene tekel uparsin, kayak gitu, ini tulisannya di kitab Daniel, pasti salah banget Bapak Saudara. Ya, yang tadi saya yang pakai bahasa yang mudah aja nggak tahu kayak gitu. Nah, jadi Bapak Saudara mendengar dengan seksama. Sekarang Bapak Saudara, Prabowo rencananya akan menaikkan pajak 12%. Gimana Bapak Saudara? Baru mendengar kayak gitu kan Bapak Saudara sudah mulai galau kayak gitu. Terus kemudian pajak kendaraan nanti akan ada 2 kolom, di mana ya yang biasanya sekitaran 1 juta atau berapa masih ditambahin sekitar 600.000. Nah itu baru mendengar sepintas kita, wah ini kayak gini kayak gitu Bapak Saudara. Tapi para gembala ini memperhatikan, jadi telinganya itu mendengar dengan seksama, menyimak, memahami, mendengar, mengerti. Sehingga nanti ketika malaikat memberi perintah, dia melakukannya dengan benar. Oke lanjut, kata mendengar. Kemudian ada kata selanjutnya, kata lihat Bapak Saudara. Di sana dikatakan sin, ya Bapak Saudara, atau harau. Kemudian melihatnya seperti apa? Artinya adalah melihat, mengamati, mengalami, memahami, memilah. Jadi bukan hanya yang penting melihat. Jadi perhatikan Bapak Saudara, semuanya itu dari yang dilihat, yang didengar itu telinganya, matanya memperhatikan dengan seksama. Jadi salah nggak Bapak Saudara? Harusnya nggak salah. Kalau misalkan pertanyaannya gini Bapak Saudara, Yesus pernah berkata, janganlah kamu khawatir. Mendengar Bapak Saudara? Ya, tapi masih khawatir? Ya, kalau masih khawatir berarti mendengarnya masih belum maksimal. Nah, jadi Bapak Saudara, kata semuanya dengar dan lihat inilah yang akan disaksikan oleh para gembala. Lanjut. Perhatikan Bapak Saudara, lanjut. Pada mulanya perjumpaan malaikat dengan gembala menimbulkan ketakutan. Betul Bapak Saudara? Kalau yang orang mancing, biasanya mancing di hutan, ya di hutan Kalimantan. Kalau ketemu sama setan biasa nggak? Dalam bentuk kuntilanak dan lain sebagainya, biasa nggak? Ya, kira-kira kayak gitu Bapak Saudara. Kalau ketemu kuyang di Kalimantan Barat itu ada, ya kayak gitu Bapak Saudara. Tapi kalau ketemu sama malaikat pasti jalan. Ya Bapak Saudara, makanya para gembala juga takut. Perjumpaan pertama antara malaikat dengan para gembala menimbulkan ketakutan. Namun berita yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala tentang kelahiran Yesus mendatangkan sukacita. Jadi
Proses alamiah perjumpaan daripada gembala bertemu dengan malaikat awalnya mengalami ketakutan. Tetapi berjalannya waktu ketika melihat, mendengar dengan seksama, kemudian para gembala tidak menjadi takut. Mari kita perhatikan. Ayatnya boleh ditunjukkan? Ya. Oh ya, saya tulis dulu ini. Dalam setiap cerita kehidupan, dalam berbagai keadaan, dalam berbagai musim kehidupan orang percaya, selalu ada Allah yang menyertai. Jadi Bapak Saudara, dalam setiap ketakutan-ketakutan yang dialami oleh para gembala, di sana ada Allah menyertai. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang memang Allah dalam hidup mereka beroleh perkenanan untuk berjumpa dengan malaikat. Sehingga Bapak Saudara, mereka berjalannya waktu tidak menjadi takut. Mungkin Bapak Saudara menjalani kehidupan nanti 2025, awal-awalnya takut, tapi ketika Bapak Saudara melangkah berjalan dengan Tuhan, step by step ketakutan itu hilang. Karena apa? Karena ada Allah yang menyertai kita. Oke, lanjut. Ya, jadi selanjutnya adalah klik bawahnya. Yang pertama Bapak Saudara, kata yang ditulis di sini, bersaksilah. Yang dipilih siapa Bapak Saudara? Yang dipilih siapa? Yang dipilih oleh malaikat untuk bersaksi adalah gembala. Nah, pertanyaannya gini Bapak Saudara, di orang Yahudi emang hanya gembala Bapak Saudara? Tidak. Ya, Bapak Saudara, dalam tradisi orang Yahudi, gembala itu dalam tatanan sosial adalah kelas sekian. Karena kelas tertinggi adalah kalau dalam kayak Hindu itu Brahmana. Mereka ahli Taurat, ya ahli-ahli Taurat dan kaum agamawi adalah orang-orang kelas atas. Betul Bapak Saudara? Kemudian yang lainnya kelas kesatria, misalkan prajurit dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya Bapak Saudara, mengapa justru gembala yang dipilih? Oke. Yang pertama adalah gembala itu dipilih oleh Allah sendiri. Mari kita katakan, saya dipilih Allah. 1, 2, 3. Yang keras lagi, 1, 2, 3. Pertanyaannya di Pontianak banyak gak manusia Bapak Saudara? Ya, kalau dari DPT pemilihan yang ada di Pontianak ini udah jutaan Bapak Saudara. Apakah semuanya orang masuk gereja? Tidak. Perhatikan sebelahnya. Ya, lihatin makanya. Ya, kamu orang spesial di mata Allah. Mari kita katakan sama-sama dengan Tuhan, spesial. Ya, Pak, tapi aku kok banyak masalah. Ya, gak apa-apa. Walaupun emang kalau orang spesial gak punya masalah. Nah, Bapak Saudara, jadi mengapa para gembala dipilih untuk kemudian menjadi saksi? Karena mereka dipilih oleh Allah sendiri. Saya dulu bukan orang percaya, Bapak Saudara. Saya sampai kelas 3 saya masih agama di sebelah sana. Dan kemudian kelas 3 saya menjadi Kristen. Dan kemudian saya sampai seperti hari ini, saya percaya karena saya istimewa, saya dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi. Pilihan Allah terhadap kita berbeda-beda. Betul kan Saudara? Yang jelas kita orang yang spesial. Nah, boleh tunjukkan ayatnya? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Kalau kata gembala-gembala berarti banyak atau sedikit? Banyak. Kayak gini Bapak Saudara, kalau dalam sebuah ilmu hukum, kalau sebuah peristiwa kemudian yang menjadi saksi hanya 1 orang, kesaksiannya kuat atau tidak? Tidak. Kalau 2 orang, paling tidak. Ya, kalau dalam Alkitab itu minimal 2 orang. Tapi kalau di sini adalah gembala-gembala. Kalau Bapak Saudara lihat gambar-gambar yang Bapak Saudara mungkin lihat, 4 orang, 5 orang. Tapi saya percaya ini pasti banyak. Ya, karena jamak itu Bapak Saudara menunjuk kepada banyak orang. Gembala-gembala itu banyak. Ya, jadi Bapak Saudara, orang yang bukan kelasnya dipilih oleh Allah untuk menjadi saksinya Tuhan. Kemudian lanjut bawahnya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Nah, kata ada mereka itu adalah gembala-gembala, kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Doa saya 2025 juga kemuliaan Tuhan meliputi Bapak Ibu semuanya, baik dalam pekerjaan, rumah tangga dan dalam semuanya. Kemudian selanjutnya
Bapak Saudara. Nah, klik ya, bersaksi. Kenapa Bapak Saudara harus bersaksi? Karena dipilih Allah. Mari sama-sama 1, 2, 3. Ya, karena dipilih 1, 2, 3. Ya, dipilih Allah saja. 1, 2, 3. Oke, dipilih Allah. Coba perhatikan kembali wajahnya. Ya. Pak, matanya saya besar, nggak apa-apa dipilih oleh Allah. Pak, kulitnya saya lebih hitam dari yang sebelah, nggak apa-apa, saya dipilih Allah. Ada yang rambutnya saya ikal-ikalan dikit, nggak apa-apa, dipilih oleh Allah. Kita semuanya dipilih oleh Allah untuk apa, saudara? Bersaksi. Jadi orang Kristen itu bukan hanya bengong, diam, dan lain sebagainya. Oke, lanjut, Bapak Saudara. Yang kedua itu kata jangan takut. Jadi kalau misalkan pernyataan jangan takut, pasti ada situasi yang memungkinkan para gembala gemetar sehingga dikatakan jangan takut. Oke, lanjut, jangan takut. Lukas 2 ayat 10 di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi Bapak Saudara, mengapa jangan takut? Ya, di sana dikatakan ada berita besar. Pertanyaannya, berita besar apakah dialami oleh para gembala? Nanti kita akan boleh lihat. Ya, di sana dikatakan jangan takut dan kesukaan besar. Oke, boleh tunjukkan belakang bawahnya lagi. Oke. Kata jangan takut, Bapak Saudara, kan fear. Di sana ditulis phobeo. Kemudian bawahnya lagi, Bapak Saudara, klik lagi bawahnya. Jangan takut, jangan getar, hormat, ngeri. Bapak Saudara, kalau pertama kali lihat, yang Bapak Saudara pertama kali lihat kuntilanak takut nggak? Yang baru pertama kali lihat kuntilanak takut nggak kira-kira? Jangankan lihat kuntilanak, Bapak Saudara, baru orang lari bekerja bawa parang aja udah ketakutan kayak gitu kan, Bapak Saudara. Nah, ini permulaan pertama dikatakan jangan takut. Dan kemudian Bapak Saudara sering mendengar kalau dalam istilah di Indonesia ada kata fobia. Fobia itu kan ketakutan yang dilakukan secara berulang-ulang. Seharusnya nggak boleh, Bapak Saudara. Ketakutan hanya cukup satu kali. Karena kalau setelahnya kan kita sudah tahu, oh kuntilanak itu yang ketawanya pasti nggak mungkin, Bapak Saudara. Kuntilanaknya pasti ketawanya punya ciri khas, gitu Bapak Saudara. Ya, kalau ketawanya seperti orang habis menang lotre, ini kuntilanaknya baru senang gitu, Bapak Saudara. Enggak, pasti. Nah, ada kegentaran, tapi berkata jangan takut. Jadi gembala diingatkan jangan takut. Bapak Saudara akan menghadapi tahun 2025, nggak tahu pergerakan ekonomi dunia apa, seperti apa, tapi kita berkata kepada diri kita, jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Oke, lanjut. Mengapa tidak boleh takut? Di sana dikatakan yang selanjutnya memberitakan kesukaan besar. Ya, saya menjelaskan minggu yang lalu, kalau misalkan ketemu dengan temannya yang nggak punya duit, makannya di restoran Gajah Mada. Tenang, nanti saya traktirkan kamu. Tapi kita tahu ekonominya dia lebih dari di bawahnya kita, takut nggak? Jangan meramput ya kau, gitu kan, Bapak Saudara kan? Ya, tapi kalau sama yang lebih kaya, makan pun rasanya nikmat, itu Bapak Saudara sudah pasti karena dia traktirkan. Nah, Bapak Saudara, kita takut, tapi di sana dikatakan ada berita besar. Bapak Saudara, kalau misalkan kita punya pinjaman di bank sekian, terus kemudian ya ini beneran, yang beneran Bapak Saudara, kita mendapatkan misalkan hadiah, undian, kayak gitu Bapak Saudara. Bukan seperti yang SMS zaman dulu Bapak Saudara, Anda mendapatkan 120 juta, senang nggak Bapak Saudara? Tetap senang kan? Takut, karena dia menipu. Tapi kalau beneran, wah aman, hutangku akan menjadi lunas. Jadi Bapak Saudara, beritanya Tuhan lebih besar daripada ketakutan kita. Mari kita katakan, berita Tuhan lebih besar daripada ketakutan kita. 1, 2, 3. Berita Tuhan lebih besar dari, ya,
Katanya kita sering nyanyinya Allahku luar biasa, tapi imanku semakin minimalis. Nggak boleh, ya harus berbanding lurus. Kemudian kata berita besar ini, boleh klik lanjut. Bawahnya adalah berita yang sangat besar, sangat luas, sangat tinggi, sangat perkasa, sangat hebat. Berarti beritanya itu melebihi daripada ketakutan. Kalau beritanya lebih besar daripada ketakutan, harusnya hilang nggak ketakutannya, Bapak Saudara? Harusnya sirna. Kenapa? Karena ada berita besar. Kalau Bapak Saudara berkata, aku punya masalah yang besar, kalau kau yakin bahwa Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu, maka harusnya kau bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena kau meyakini Allahmu besar. Tapi kalau kau meyakini bahwa Allahku minimalis, masalahku luar biasa, ya nanti kalau ibu-ibu bilang, Dek, belikan mama obat sakit kepala ya, mama migrain. Kayak gitu kan, Bapak Saudara, karena ini lanjut, kita lanjut, Bapak Saudara. Kemudian ayat selanjutnya, Lukas, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, lanjut, bawahnya. Ya, kata Juru Selamat itu, Bapak Saudara, di sana the Savior. Savior itu artinya pembebas, pemelihara, penyelamat. Jadi Bapak Saudara, ada Savior, ada Juru Selamat. Kalau Bapak Saudara pergi dengan seseorang yang menjadi Juru Selamat, pasti tenang. Bapak Saudara tidak pernah naik pesawat kemudian bertanya, Pramugari, Mbak Pramugari, saya boleh tanya nggak, pilotnya sekolahnya di mana? Nggak pernah kan, Bapak Saudara? Ditanya lagi, jam terbangnya sudah berapa lama? Nggak. Bapak Saudara dari Jakarta ke Pontianak, yakin Bapak Saudara selamat sampai ini kan? Bapak Saudara nggak perlu nanya-nanya. Apalagi namanya ini Savior, artinya soter, itu pembebas, penyelamat. Yang ditulis di kita ini Juru Selamat. Jadi perjalanan Bapak Saudara, sekuat apapun hempasan badai, gelombang yang akan menerpa Bapak Saudara 2025, yakini bahwa di nahkoda hidupmu ada Kristus Yesus yang menjadi jurumu di dalam hidupmu, maka Dia yang akan mampu melewatkan kita dari berbagai badai dan akan membawa kita ke pelabuhan kesukaan Tuhan. Yang mau dikatakan? Iya. Ke pelabuhan kesukaan Tuhan, bukan kesukaan kita, walaupun menghadapi berbagai cobaan. Lanjut, ini kemudian yang kedua, Bapak Saudara, tadi mengapa ya Lukas di sana dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi Bapak Saudara, beritanya itu berita yang benar, nggak bohong. Makanya di sana dituliskan yang kedua, jangan takut, beritanya benar. Coba Bapak Saudara, kalau jadi saksi, beritanya nggak benar, Bapak Saudara kena sumpah dari saksi itu sendiri nggak, Bapak Saudara? Waktu mau jadi sumpah, dia akan ditaruh kitab suci kan, Bapak Saudara, bahwa apa yang saya sampaikan adalah benar, dan seandainya saya menyampaikan dengan salah, maka saya akan menerima konsekuensi hukum. Saksi bisa dipidanakan? Bisa, jika memberikan kesaksian palsu. Nah, Bapak Saudara, berita yang disampaikan kepada kita adalah berita yang benar, bukan berita hoax. Bapak Saudara, bukan berita yang omong kosong, ya omong-omong saja, tapi beritanya adalah berita yang benar. Mari, ya tadi yang pertama, kenapa kita harus bersaksi, Bapak Saudara? Dipilih, di sini baru, Bapak Saudara. Ya, kenapa kita harus bersaksi? Dipilih Allah, Bapak Saudara. Kemudian, kenapa kita tidak boleh takut? Beritanya benar. Bapak Saudara datang ke sini, berita Alkitabnya benar kan? Kalau berita Alkitabnya nggak benar, Bapak Saudara masih percaya kepada Tuhan? Saya percaya tidak. Ya, firman yang disampaikan oleh Allah dalam kitab suci tidak pernah berdusta. Saya kalau membaca misalkan, ada berapa kira-kira janji Tuhan dalam Alkitab? Ada 33.000 janji Tuhan. Saudara mau mengklaim yang mana? Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan. Kayak gitu kan, Saudara? Ya, itu lagi waktu butuh. Ya, kalau kita sedang takut, ya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Banyak sekali. Jadi yang kedua, jangan takut karena beritanya benar. Oke, lanjut. Selanjutnya yang ketiga,
Dia menyertai kita. Jadi mengapa kita tidak boleh takut? Allah menyertai kita. Boleh klik bawahnya. Ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 12, dan inilah tandanya bagimu. Jadi Yesusnya itu sudah ditandai. Pertanyaannya, di malam itu kira-kira hanya cuma satu bayi yang lahir? Nggak mungkin kan, banyak kan saudara. Kalau saudara malam-malam di Pontianak ada yang lahir cuma satu aja? Nggak. Jangankan kalau saudara misalkan pergi ke rumah sakit Antonius, bisa saja malam itu lebih dari satu orang. Apalagi kalau bilangnya di Pontianak, saudara mau nyari di mana? Mau di Siantan, nah, di mana-mana banyak kan saudara. Tapi perhatikan di sini dikatakan ada tandanya, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Gampang kan nyarinya? Ya. Kalau dibilang cari Yosua, saudara mungkin susah mengenali. Tapi kayak gini, Yosua itu pertama yang jari tengahnya ini putus. Ini saya putus, saudara. Kemudian jari ininya juga pendek sebelah. Bapak saudara cari Yosua, kalau yang nggak ketemu Yosua yang kayak gini, berarti bukan Yosua yang dimaksud. Ya betul kan Bapak saudara? Karena ada banyak Yosua. Tapi kalau Yosuanya yang kayak gini, pasti nggak ada duanya. Nah kayak gitu Bapak saudara, ini sudah ditandai. Oke, ada kata tandanya. Boleh klik bawahnya. Kata tandanya itu Bapak saudara, di situ dituliskan adalah semeion, artinya ada tanda, ada indikasi, ada keajaiban. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena dalam Kristus ada keajaiban. Makanya tadi ada tandanya. Ada di sana dikatakan ada semeion. Kita nggak boleh takut karena pada Allah itu menyertai, memastikan bahwa bayi yang dicari adalah bayi yang terbungkus dengan kain lampin dan ada di dalam palungan. Gampang harinya. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, Lukas 2 ayat 12 di sana dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu baru berita nih Bapak Saudara. Ayat 12 baru beritanya. Kemudian ayat yang ke-26, ketika Bapak Saudara, lalu mereka siapa ini Bapak Saudara? Gembala-gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Otentik nggak antara 12 dan 16? Ya, salah atau tidak? Tidak. Saya ingin berkata, ketika Bapak Saudara mencari Tuhan, di dalam Tuhan itu ada kepastian. Di dalam Tuhan ada kepastian. Bayi yang terbaring dalam palungan. Kalau Bapak Saudara di luar Tuhan, aku akan semakin mengalami banyak persimpangan jalan dalam kehidupan. Tetapi ketika engkau mencari Tuhan, maka ada kepastian. Tuhan memberikan sebuah tanda. Jadi Bapak Saudara yakini tahun 2025 juga ada tanda yang Tuhan anugerahkan. Ada keajaiban, ada mujizat yang Allah kerjakan ketika kita mengarungi tahun 2025 yang akan kita jalani. Lanjut. Yang ketiga Bapak Saudara, Dia menyertai kita. Mengapa Dia menyertai kita? Karena diperlengkapi dengan bukti. Kembali diperlengkapi dengan bukti Bapak Saudara. Buktinya apa? Bayi yang terbungkus lampin dan ada di dalam palungan. Mudahnya. Saya percaya Bapak Saudara di tahun 2025 juga Tuhan menyertai engkau dengan bukti-bukti. Kalau Bapak Saudara ingin berkata, saya ingin melihat Tuhan yang besar. Kalau engkau ingin melihat Tuhan yang besar, kalau misalkan tahun 2025 Tuhan izinkan badai yang besar dalam hidupmu, Bapak Saudara jangan menyalahkan Tuhan. Karena ketika kita ingin melihat kebesaran Allah, maka akan ada banyak badai yang harus kita lalui. Betul kan Bapak Saudara? Itu baru namanya berimbang. Tidak seperti pepatah Indonesia, besar pasak daripada yang jomplang Bapak Saudara. Tapi kalau kita kepingin, saya ingin pastikan Bapak Saudara, kalau seandainya dengarkan, kalau tahun 2025 Tuhan izinkan engkau mengarungi badai, mengarungi berbagai tingkatan yang sukar, ada tanda ajaib di sana ketika engkau hidup dalam ketekunan mencari Allah, maka akan diperlengkapi dengan bukti-bukti. Allah kita Allah yang besar. Oke lanjut.
Ya, boleh? Kehadiran Kristus dalam kehidupan orang percaya akan mendatangkan sukacita. Betul, saudara? Ya, kehadiran Kristus akan memberikan sukacita. Kenapa? Karena ada kepastian Tuhan yang akan menolong kita. Mengapa? Karena adanya kehadiran dan penyertaan Allah dalam kehidupan orang percaya. Tadi saya berkata, kalau pergi ke restoran dengan orang yang strata sosialnya lebih tinggi, mau kemana aja, aman gak buat saudara? Aman. Kita doanya, Tuhan berkati Bapak supaya usaha dan pekerjaan yang melimpah. Ya, makan capcay dan lain sebagainya kan, saudara, didoakan orang yang mau traktir. Padahal dia belum juga baru bilang, ayo kita pergi makan ke restoran ke Jomada, kita sudah yakin doakan, gitu kan, saudara. Nah, dengan orang yang kuat, saya ingin berkata, kita ini inferior, saudara. Manusia itu inferior. Maka kita membutuhkan Tuhan yang superior, Tuhan yang besar. Oke, lanjut. Ya, saudara, bagaimana caranya supaya kita bersaksi? Tadi saksinya caranya bagaimana, saudara? All thing-nya tadi, segala sesuatunya dari apa, saudara? Yang dilihat, yang didengar. Pertanyaannya, saudara, pernah nggak saudara mengalami segala sesuatunya yang dilihat, yang didengar dalam kehidupanmu? Apakah yang didengar dan dilihat, yang dirasakan oleh Bapak saudara semuanya manis? Tidak. Terkadang ada pahitnya. Tetapi yakini, mau pahit, mau manis, Tuhan ada di sana. Oke, lanjut. Bagaimana caranya bersaksi? Lanjut. Ya, ceritakanlah kebaikan Tuhan yang telah kita terima, baik yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi Bapak saudara, tahun 2025 saya berharap ya cuman Kevin Amsterdam dan Bapak Ibu saudara, orang-orang yang percaya, ceritakan kebaikan Tuhan. Dari apa? Dari yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Setiap musim dalam hidup kita pasti Tuhan menyertai. Lanjut. Kemudian Bapak saudara, ya kalau kita klik bawahnya lagi, kita disembuhkan, boleh bersaksi. Dihindarkan dari kecelakaan, boleh bersaksi. Mendapatkan rezeki tak terduga, boleh bersaksi. Mendapatkan pertolongan yang terbaik daripada Tuhan, bisa bersaksi. Kemalangan bisa bersaksi? Bisa. Karena di tengah kemalangan kita pun Tuhan turut bekerja. Makanya tadi kata Savior itu keselamatan. Di Indonesia itu saya sangat senang. Kita di Indonesia mempunyai budaya selamatan, gitu kan saudara? Nah, itu budaya tidak bertuhan. Dia bisa melakukan selamatan kampung. Ada Bapak saudara? Ya, selamatan orang percaya dikaruniakan tiap waktu. Lanjut. Ini bisa saja apa yang dialami. Bapak saudara ingat ini Elia. Dia ditolong oleh Tuhan waktu di sungai Kerit. Terjadi apa Bapak saudara? Terjadi bencana kelaparan. Ada burung gagak yang setiap hari ngantar makanan. Jadi Bapak saudara, orang yang on the track dalam jalannya Allah akan dipelihara. Kemudian Bapak saudara, selanjutnya waktu itu dia disuruh pergi ke kota Elia ini, bertemu dengan seorang janda. Punya banyak makanan? Tidak, hanya sedikit ya minyak dan juga gandum sedikit. Tapi ibu ini taat sehingga terpelihara oleh Tuhan. Saya ingin berkata, kalau engkau taat di 2025, engkau pasti ditolong Tuhan. Mari kita katakan, saya pasti ditolong oleh Tuhan. 1, 2, 3, saya pasti ditolong Tuhan. Oke, lanjut, bawahnya lagi. Nah, ini perjalanan kami, ya kami juga punya cerita. Berarti hamba Tuhan juga tidak semuanya senang, happy. Ini ketika istri saya mengalami kanker, saya dengan istri, kadang dengan anak, kami ini naik bus, ya bus Eva atau bus Asia ke Kucing. Lanjut, boleh klik bawahnya. Ini waktu ngalamin ya di perawatan, ya kemudian di kemo, Bapak saudara. Lanjut. Nah, Bapak saudara, begitu rambut tumbuh, kemudian ini setelah di kemo, tunggu atasnya dulu. Yang tadi, nah di kemo itu Bapak saudara, saya nyapu, jatuh semuanya ini rambutnya. Di kemo yang 3 kalinya jatuh semuanya itu. Ya, saya percaya pasti siapapun yang ngalamin kayak gitu akan terpukul. Terus pertanyaannya, cerita yang mana yang harus kami saksikan? Kami hamba Tuhan, kok ngalaminnya kayak gini? Nah itu Bapak saudara, lanjut. Nah kemudian ini yang jatuh, yang saya kumpulkan di atas tempat tidur. Tadi yang jatuh di lantai. Kemudian Bapak saudara, lanjut. Ya, nah misalkan kalau udah kayak gini, ya ini pasti ya, kalau seorang wanita itu rambut adalah
Kalau kayak gini nggak punya mahkota dong. Terus cerita apa yang mau disampaikan? Kayak gitu. Memang ya orang percaya tidak selamanya babak dalam hidupnya adalah selalu enak-enak saja. Terkadang Tuhan bawa ke dimensi-dimensi yang sama sekali belum pernah kita alami. Tapi yakinlah kalau Tuhan membawa kau di dimensi yang tidak pernah kau duga, Allah tetap ada di sana menolong hidup kita. Lanjut. Ya ini kalau saudara, nah istri saya itu 1 tahun ditolong oleh Tuhan. Dan kemudian bulan April tahun ini sudah selesai. Sekarang udah kontrol 2 kali. Dulu bulan 6 atau ya bukan bulan 4 sama bulan 9 kemarin. Nah Bapak Saudara, saya ingin bertanya, kalau Bapak Saudara melalui jalan seperti ini, gimana Bapak Saudara? Senang gak? Tahun 2025 lewati jalan ini, senang gak? Saya doakan kayak gitu. Lanjut. Klik lagi. Kalau Bapak Saudara tahun 2025 Tuhan bawa ke jalan yang seperti ini, gimana Bapak Saudara? Sebelah sini senang gak? Sebelah sini senang gak? Oke, klik lagi yang di atas lagi aja. Mau pilih yang jalan yang ini kah? Yang kliknya yang bagus tadi. Ya. Lanjut. Mau jalan yang kayak yang bukan yang ini. Tunjukkannya kok yang tadi, jangan dulu nih. Aduh, dia nanti. Nah, yang kayak gini kan? Suka nggak Bapak Saudara? Suka nggak Bapak Saudara? Suka. Gitu kan Bapak Saudara? Ya 2025. Kalau Tuhan bawa kayak gini Bapak Saudara. Ya Tuhan bawa engkau lebih dalam mengenal kemahakuasaan Allah. Lewat jalan kayak gini, saya ingin sampaikan, ingat ya, jangan mengeluh. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Tuhan bawa lagi Bapak Saudara ke dimensi yang lainnya lagi. Kalau nanti dalam hidupmu seperti ini, bagaimana Bapak Saudara? Kemudian selanjutnya Tuhan bawa lagi kita ke jalan seperti ini. Saya tidak ikut Yesus, gitu Saudara. Saya tidak ikut Yesus. Ya, saya ingin berkata, apapun jalan hidupmu, saya hari ini berkata, apapun jalan hidupmu 2025, mau jalan seperti apa? Ya Bapak Saudara, ini mungkin permulaan pertama kali pasti akan mengalami ketakutan, betul Bapak Saudara? Tapi ketika mulai 2 kali, 3 kali, Bapak Saudara melangkah dengan penuh keberanian, maka ketika keberanian mulai menyala, maka ketakutan itu akan sirna. Karena apa? Karena engkau akan menjadi terbiasa. Apapun jalan hidup yang akan Tuhan bawa. Pesan saya Bapak Saudara, saya sangat meyakini di jalan seperti ini pun engkau bisa bersaksi. Yang mengerti katakan? Yang mengerti katakan? Yang mengerti katakan? Nanti kita bilang, Tuhan cancel ya, gitu Bapak Saudara. Nggak bisa Bapak Saudara. Setiap kita pasti bisa saja diperhadapkan dengan jalan seperti itu. Tapi saya ingin berkata, jalan seperti ini pun Allah menyertai kita. Jangan takut. Ada mujizat nggak kira-kira Bapak Saudara? Ada. Oke, lanjut. Jadi ini Bapak Saudara, dalam setiap cerita kehidupan kita, dalam berbagai keadaan dalam hidup kita, dalam berbagai musim dalam kehidupan kita, Allah selalu, apa Bapak Saudara? Menyertai. Kiranya nanti pulang Bapak Saudara penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Lanjut. Oke. Mengapa kita tidak perlu takut Bapak Saudara? Tadi di sana dikatakan karena Allah menyertai kita. Kata Bapak Saudara, Immanuel itu artinya kayak gini. Dulu Bapak Saudara di zaman perjanjian lama, Allah itu Allah yang transenden, Allah yang tidak terhampiri, Allah yang ada di tempat maha tinggi. Jadi Bapak Saudara. Tapi ketika Yesus lahir di perayaan Natal, lalu malaikat berkata akan disebut Immanuel. Itu artinya Bapak Saudara di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita. Ya, Allah yang ada di dalam diri kita menyertai kita kemanapun kita akan melangkah dan bertindak. Kemudian bawahnya Allah meneguhkan kita dengan tanda mujizat. Saya percaya ada mujizat di sana,
ada perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Mari katakan sebelahnya, engkau pasti disertai dengan mujizat Tuhan. Yo, mari pemain musik boleh maju ke depan. Engkau pasti disertai oleh Tuhan.